Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan judul Neuroscience of NPD Part 2. Nah, kalau kalian melanjutkan menonton Neuroscience Part 2 ini, saya berharap sekali bahwa kalian semua udah nonton Neuroscience yang part pertama dan video yang judulnya Trauma Bond, supaya kalian lebih benar-benar ngerti tentang gangguan kepribadian NPD ini. Nah, di dalam Neuroscience Part 2 ini saya akan menjelaskan secara sains lebih efek dari perbedaan otak antara orang yang pacaran secara normal dengan orang yang menjadi korban pasangan NPD. Pertama-tama kita harus tahu bahwa ketika seorang bertemu dengan lawan jenis dan menjalin hubungan asmara seperti itu, sebenarnya terjadi adanya emotional chemical di dalam otak kita yang menghasilkan sebuah hormon cinta yang disebut dengan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini yang sering dirasakan kita itu yang kayak wah deg-degan, excited, sayang, bonding, intimacy. Nah, itu ada yang disebut dengan namanya hormon cinta, sehingga hormon ini menyebabkan pasangan itu menjadi bonding. Nah, apa yang mengerikan dari hubungan dengan pasangan yang NPD? Setelah kita masuk dalam hubungan di masa awal-awal, kita ini nggak tahu kan awalnya kalau pasangan kita ini NPD. Nah, ketika pasangan yang normal ini sudah mulai sayang dengan tulus, sudah mulai merasa bener-bener wah aku sayang ya sama dia kan, pasti kalian pernah ngerasa kan kalau misalkan hubungan itu kayaknya gue cocok nih sama orang ini, gue semakin seneng gitu setiap hari, gue bisa bener-bener kayaknya gue bener-bener nemuin nih orang yang gue sayang gitu. Pasti kalian dalam kondisi high ya, kalian udah rela banget deh berkorban buat orang ini karena kalian bener-bener dalam fase dipenuhi dengan oksitosin, hormon cinta itu. Nah, pada fase ini ketika kalian udah naik level nih, kalian udah ngerasain rasa sayang itu, apa yang terjadi di otak pasangan kalian yang NPD? Nah, mereka itu nggak ngalamin hal yang sama dengan orang normal karena mereka itu tidak atau hampir sulit sekali untuk menghasilkan hormon oksitosin itu, sehingga tidak bisa bonding layaknya kalian yang normal. Namun satu-satunya bonding yang mereka tahu yaitu trauma bond. Maka bonding cinta ini akan digantikan oleh trauma bond, yaitu interminen, perilaku yang baik dan jahat, sehingga akan menimbulkan akibatnya gangguan mental juga untuk para korbannya. Sebaiknya kalian nonton juga video yang berjudul Trauma Bond supaya kalian benar-benar paham apa itu trauma bond. Sehingga ketika korban udah masuk dalam hubungan racun ini, toxic relationship dengan seorang LNPD ini, levelnya itu bukan cuman bucin biasa ya. Kalian bisa bayangin bukan cuman bucin biasa, tapi lebih parah ya. Ini bucinnya itu bisa efeknya parah banget, bisa bikin ketularan sakit mental nih korbannya gitu. Karena adanya intermittent reinforcement itu yang dibentuk oleh NPD-nya itu. Kalian bisa ngebayangin ini ngeri dan serem banget karena psikologis next levelnya itu beda. Yang satunya tambah cinta, tambah sayang, bonding dengan pasangan yang NPD itu. Sedangkan pada tahap ini seorang NPD akan menteken kontrak, menganggap dan secara sadar benar-benar memperlakukan korbannya itu sebagai satu aset, kepemilikan, supply, perkakas. Nah, kalian udah tahu ya, aset, kepemilikan, supply, perkakas. Nah, tentunya perkakas ini dia berhak melakukan hal apa saja dan perkakas itu ada manfaatnya. Perkakas itu apa ya? Contohnya AC untuk pendingin ruangan, blender untuk menghaluskan makanan, mesin cuci untuk mencuci pakaian. Nah, persis kayak di otak orang narsisis, supply-supply-nya itu punya manfaat masing-masing. Nah, ketika dia membagi waktu dengan supply-supply-nya yang banyak itu, tentunya dia itu akan juggling gitu ya. Lagi hangat baik ke yang si A, kemudian lagi menghukum yang si B, kemudian si A lagi baik gantian yang si B. Jadi kayak A, B, C di juggling terus kayak gitu.
itu untuk menjaga supply-supply-nya terus tergila-gila sama dia dalam yang namanya trauma bond itu. Sehingga di otak narsisis ini supply-nya itu punya manfaat masing-masing. Yang satu misalkan, wah untuk menaikkan sosial status. Yang satu, wah kayaknya gampang banget untuk ngasih barang. Yang satu memberikan waktu untuk ngisi waktu luang. Yang satunya kayaknya suka traktir. Yang satunya bantuin bersih-bersih. Yang satunya bantuin ngerjain kerjaan kantor. Yang satunya social networking untuk dapat klien, menangin tender untuk cari job di mana-mana. Nah, itu supply itu bisa menjadi pasangan yang romantisme atau bisa juga yang sekedar teman. Nah, seketika itu mereka itu akan menjaga image sebaik mungkin untuk bisa memanfaatkan banyak supply-nya itu. Kemudian yang sebagai pasangan ini, kepedihan yang dirasakan korbannya ini nggak cuma level psikologis gitu, tapi benar-benar membuat kerusakan fisik yang dirasakan secara psikologis. Kenapa saya bilang fisik? Karena di dalam Neuroscience Part 2 ini terbukti bahwa secara medis hasil scan orang yang mengalami abusive relationship selama jangka waktu tertentu akan mengalami penyakit mengidap PTSD, post trauma stress disorder, yang menggambarkan scan otaknya itu udah mulai beda gitu, sehingga banyak neuron-neuron yang menjadi rusak, tidak aktif. Nah, kenapa? Karena banyak sekali hormon-hormon yang unbalance. Nah, kalian lihat nih gambar berikut ini. Kalian bisa lihat perbedaannya kan tadi ya. Yang normal, no PTSD itu kita itu dalam kondisi relax, dalam kondisi normal gitu. Nah, ketika terjadi stres, otak-otak itu akan selalu dalam kondisi khawatir, high alert terus. Jadi ibarat hubungan ini tuh mereka itu kayak berdiri atau berjalan di atas cangkang telur gitu, walking on eggshells. Nah, akibatnya akan ada hormon-hormon stres, neuropropin, kortisol yang menyebabkan otak kita ini menjadi stres gitu, karena manfaat otak ini yang harusnya untuk berpikir, untuk kecerdasan, bekerja, berinteraksi sosial, tapi ini menjadi digantikan dengan kecemasan, kesetresan yang benar-benar terus-menerus gitu. Nah, akibatnya ditandai dengan kerusakan pada bagian berikut. Nah, nomor 1, mengecilnya bagian yang disebut hipokampus. Hipokampus ini yaitu bagian otak kita yang sangat penting, yang harusnya kita sayang-sayang nih, karena menjadi pusat belajar, kecerdasan, dan daya ingat. Tentunya kalau orang yang rusak hipokampusnya, pasti kecerdasannya menurun, daya ingatnya menurun. Nah, hipokampus ini berada dalam temporal lobe, yaitu tempat utama penyimpanan memori jangka pendek dan juga jangka jauh. Ibarat seperti di komputer itu namanya USB atau storage ya. Kita itu berperan penting dalam mengingat suatu hal, lalu disimpan di memori jangka panjang. Bisa juga, misalkan nih kita mengalami suatu event, kita kan inget kan jangka pendek. Nah, kita ada 2, mungkin yang itu berkesan akan kita storage ke memori jangka panjang, atau juga mungkin udah dilupakan. Nah, kinerja ini itu dilakukan oleh bagian otak kita yang namanya hipokampus. Dengan adanya stress, anxiety, dan intermittent reinforcements, up and down, hot and cold yang dirasakan korban-korbannya ini akan menyebabkan kerusakan pada bagian hipokampus. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat aktivitas pada bagian yang disebut dengan amigdala itu nggak normal. Amigdala itu kan pusat pengendalian emosi. Nah, itu berkaitan dengan rasa takut, rasa sedih, rasa bersalah, iri hati, rasa malu. Ini ibaratnya itu kayak pusat gimana kita responsif terhadap emosional kita. Nah, kalau misalkan ini nggak normal, itu akan menyebabkan kita itu dalam kondisi yang lemah sehingga tidak bisa berpikir jernih. Bahkan penelitian dari Stanford University membuktikan bahwa seorang dengan kadar kortisol atau hormon stres yang tinggi akibat interaksi dengan orang NPD ini akan membuat volumenya pada bagian yang namanya hipokampal ini berkurang. Volume otak yang normal, yang tadinya nggak ada apa-apa, karena mengalami toxic relationship ini akan menjadi fungsinya rusak. Nah, akibatnya apa kalau kerusakan hipokampal ini?
Anda akan merasa bingung, abuse amnesia. Jadi gini, bukan karena Anda merasa hebat dan cinta dengan pasangan Anda yang NPD dan benar-benar unstabil itu dengan segala maksud manipulatifnya, tapi karena ada kerusakan bagian otak pada korban ini, seakan-akan itu korban itu mentoleransi perilaku abusif dan mencari alasan yang ditumpuk dengan alasan untuk selalu bertahan, untuk kembali ke masa-masa yang dia ingat itu masa-masa indah gitu dengan orang NPD. Padahal itu semua nggak ada, itu cuman ilusi doang yang dia buat untuk menggait kalian, untuk kalian stuck dalam hubungan yang racun itu. Nah, sehingga narsisis itu selalu menjaga kondisi korbannya tegang, khawatir, ketakutan. Amigdalanya aktif terus. Nah, amigdala ini mempengaruhi kan cinta, benci, takut, nafsu. Itu kayak primal emotion dari seorang manusia gitu. Sehingga jika amigdalanya itu menjadi tegang terus, khawatir, akibatnya kita menjadi dalam kondisi yang tidak berpikir jernih gitu, kayak orang mabuk ya, bisa bilang mabuk cinta, mabuk benci, tapi juga mabuk kebingungan, takut tapi juga ada nafsu. Jadi ibarat itu bercampur aduk menjadi tidak normal gitu. Dengan adanya reaksi hyper alert menyebabkan korban itu bahkan yang udah putus pun, yang udah berlama-lama nggak ketemu, nggak kontak, itu ada tergiur ngecek, stalking mantannya yang NPD ini, sekarang dia sama siapa, atau dia udah move on belum ya, gitu-gitu. Dan selalu bertanya, selama relationship sama gue ini pernah nggak ya sedikit pun dia mencintai saya gitu. Nah, itu jawabannya simpel banget, jawabannya enggak. Dia tuh nggak pernah sayang sama kita karena punya kemampuan aja nggak punya, dan kemauan juga nggak ada untuk mencintai orang lain, karena memang struktur otaknya udah beda. Kalian bisa nonton tuh di neuroscience yang part pertama. Sehingga korbannya kan selalu hyper alert ya, karena pingin mengcooling down otak kita dengan cara apa? Submisif. Ya udah deh gue ngalah aja, ya udah deh gue kontak dia duluan, ya udah deh gue mohon banget, kenapa sih kok kamu selalu ngilang tiba-tiba, kenapa sih kok kamu ini, semua pertanyaannya kenapa, dan semuanya itu nggak ada closure, nggak ada jawaban, karena memang itu yang dimau oleh seorang manipulator gitu. Setelah toxic relationship selesai, bahkan korbannya kena PTSD, panic attack, amigdalanya rusak, hipokampalnya rusak, hipokampusnya rusak. Nah, akibatnya untuk menjalin hubungan di selanjutnya itu mereka juga akan jadi was-was gitu. Ada yang merasa bahwa aduh, sebenarnya kenapa ya kok saya ini bisa tertarik dengan orang abusif. Sehingga ibaratnya itu kalau kita bisa ngomong simpelnya itu kita berkabut gitu. Rasa cinta kita ini berkabut, jadi bukan cuman bucin biasa, ini bucin yang levelnya akut gitu ya. Sampai nggak paham siapa pasangannya. Kok saya ini kayak dekat dengan mantan saya yang NPD ini, tapi saya bener-bener nggak paham ya orang ini tuh gimana ya, nggak masuk akal gitu. Yang ia rasakan cuman sakit hati, luka batin, capek. Saya ini udah ngasih semua, waktu saya kasih, sampai uang, apapun deh yang dia minta, itu tuh kayak nggak ada harganya ya, kayak nggak ada dihargain sama sekali. Tetap aja dia itu ngomongnya suka tajem, terus juga bener-bener bisa ninggalin tiba-tiba nggak ada alasan, bener-bener pagi nggak ada apa-apa, malamnya bisa gitu. Terus kayaknya semua kesalahan itu ditumpuk ke korbannya. Nah, jadi selama ini berlangsung terus-menerus, korban itu udah mengalami PTSD tanpa disadari. Nah, kalau kita udah mulai ngalamin yang namanya post trauma stress disorder ini, itu bener-bener udah langkah pasti harus langsung edukasi, move on, no contact, dan bener-bener pakai otak logika kita secara clear dan berpikir jernih. Kita nggak akan bisa berpikir jernih kalau kita masih keep kontak dengan abuser kita gitu. Karena akibatnya kita itu sulit menerima realita, nggak percaya mana yang benar mana yang salah, nggak bisa konsentrasi. Gimana mau konsentrasi, hipokampusnya aja udah mulai rusak. Hanya terpikir dengan memikirkan pasangan saya yang NPD dengan pertanyaan-pertanyaan kenapa, kok bisa, kenapa ya, dulu awal gini, tengah-tengah gini, endingnya gini. Kecerdasannya udah tumpul, nggak bisa beraktivitas normal,
perasaannya itu kita menjadi nggak berharga, ingin mati gitu, nggak berharga, depresi. Nah ini akibat-akibat PTSD yang sangat berbahaya itu terekam dalam scan otak klinis secara sains. Jadi artinya luka batin dan kepedihan yang dirasakan korban NPD ini nggak cuman sekedar bener-bener secara psikologis ya, kalian capek hati, sakit, luka batin, itu semua terscan di dalam neuroscience, sehingga kalian harus sayang dengan hipokampus kalian, hipokampa kalian harus sayang dengan semua bagian-bagian otak yang benar-benar sangat mempengaruhi nih kewarasan kita gitu. Jadi level bucin akut ini bisa benar-benar merusak masa depan kalian. Untuk itu, kalau kalian udah sampai di video ini untuk edukasi atau untuk bantuin kalian move on, saya bener-bener pengen bantu kalian untuk bisa lepas ya dari yang namanya trauma bond dan bener-bener lepas dari abuser kalian. Walaupun waktu itu saya juga ngalamin down banget dan bener-bener kayak trauma bond itu bener-bener strong banget, bener-bener kayak kerasa dan bener-bener gak masuk logika gitu ya. Nah mungkin kalian bisa juga kontak saya di Instagram unsecret.narcissus, itu nanti saya juga kasih video linknya di sini dan juga nama akun Instagram saya. Semoga bisa membantu kalian untuk segera move on, untuk edukasi diri kalian, healing, recovery, dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Terima kasih.